Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Yogi Febrian. Nah, kali ini di sini kita akan bahas soal ya teman-teman. Nah, yang dimana soalnya yaitu tentang kesebangunan atau kongruent untuk kelas 9 SMP. Nah, di sini soalnya yaitu dua bangun berikut sebangun. Tentukan panjang EF, HG, AD dan DC. Nah, di sini berarti kita tuliskan dahulu sisi-sisi yang bersesuaian dari bangun yang sebangun ini. Oke. Ini adalah suatu bangun trapesium kalau kita perhatikan. Nah, untuk membandingkan sisi mana yang bersesuaian, kita lihat sisi miring pada trapesium ini. Nah, sisi miringnya ini adalah HG. Nah, untuk trapesium yang kedua, berarti ini saya kasih nomor, ini 1, ini 2. Nah, untuk yang pertama sisi miringnya adalah HG dan yang kedua adalah sisi miringnya DC. Oke. Nah, berarti di sini sudah ketahuan ya teman-teman. Berarti di sini kita tuliskan dahulu HG bersesuaian dengan CD. Nah, karena ini seharusnya GH ya, bukan HG ya. Kemudian sisi miringnya adalah DC. Nah, maka sisi lain yang bersesuaian otomatis di sini. Di sini ada siku, siku dan siku, berarti otomatis itu akan bersesuaian. Maka A dan B ini bersesuaian dengan E dan F. Berarti tadi yang pertama jangan kebalik ya teman-teman. Pertama dibanding yang kedua. Nah, berarti yang pertama adalah EF dan kemudian yang kedua adalah AB. Oke. Kemudian sisi mana yang bersesuaian lagi? Nah, di sini sisi yang bersesuaian lagi adalah EH. Nah, otomatis EH ini adalah sisi atas dari trapesium. EH berarti ini sisi atasnya adalah ini, sisi yang terpendek, atau sisi atas itu adalah sisi yang sejajar tapi yang pendek. Nah, berarti EH sesuai dengan AD. Berarti tinggal sisanya adalah FG bersesuaian dengan BC. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita cari sisi-sisi yang bersesuaian tetapi nilainya sudah ada. Nah, misal nih sisi EH bersesuaian dengan AD. Nah, ternyata yang di sini yang bersesuaian yang cuma ada adalah EH-nya doang. Nah, maka dari itu kita cari yang sudah ada. Maka nanti kita akan tahu nilai perbandingan setiap sisinya ini. Nah, kemudian kalau kita lihat sisi yang sudah ada adalah FG dan BC. Nah, maka dari ini kita cari perbandingan FG dan BC. Oke, FG per BC. Nah, FG per BC ini berapa? Yaitu 28 per 35. Nah, ini bisa kita kecilkan, sama-sama kita bagi 7. 28 dibagi dengan 7, 35 dibagi dengan 7. Berarti 28 bagi 7 adalah 4, 35 bagi 7 adalah 5. Nah, kita dapatkan perbandingannya. Maka dari ini kita bisa cari sisi-sisi yang belum ada pada trapesium ini. Oke. Yang pertama kita akan mencari sisi EF. Nah, oke. Nah, untuk mencari sisi EF, coba kita lihat tadi sisi yang bersesuaian dengan EF adalah AB. Berarti di sini EF per AB. Oke. Nah, EF per AB nilai perbandingannya berapa? Nah, nilai perbandingan tadi adalah yang kita cari. Sisi yang bersesuaian udah ada perbandingannya, yaitu nilai perbandingannya adalah 4 per 5. Nah, yang akan kita pakai seterusnya adalah ini, 4 per 5. Oke. Nah, kemudian kita tuliskan sisi yang sudah ada antara sisi yang bersesuaian antara EF ataupun AB. Nah, di sini karena EF yang ditanyakan berarti EF belum ada. Kemudian AB, panjang AB-nya adalah 20. Oke. Sehingga nilai perbandingannya adalah 4 per 5. Sehingga dari sini baru kita kalikan silang teman-teman. Berarti di sini 5 dikali dengan EF, 4 dikali dengan 20. Nah, sehingga 5EF sama dengan 4 kali 20 berapa? 80. Sehingga EF-nya adalah 80 dibagi dengan koefisien EF. Koefisien itu apa? Angka yang ada di depan variabel. Berarti angkanya adalah 5. Berarti 80 bagi 5 berapa teman-teman? 16. Sehingga panjang EF-nya adalah 16 cm. Oke, di sini 16 cm. Oke, di sini berarti kita bagi dulu. Oke, selanjutnya kita akan mencari sisi AD. Nah, sisi AD itu yang ini. Oke. Nah, sisi AD ini tadi bersesuaian dengan sisi. Nah, kita lihat. Nah, AD bersesuaian dengan EH. Berarti di sini kita tuliskan EH per AD
Ini sama dengan nilai perbandingannya tadi berapa? 4/5. Oke. Sehingga kita dari sini kita masukkan nilai yang sudah ada, EH-nya nilainya berapa? 16. Kemudian AD-nya berapa? AD-nya belum ada karena AD ini adalah yang ditanyakan. Maka 16 per AD 4/5. Nah, sama kayak yang mencari sisi EF, kita kalikan silang. Berarti di sini 16 kali 5, 4 kali AD. Nah, 16 kali 5 berapa? 80. 4 kali AD berapa? 4 AD. Nah, sehingga untuk mencari AD-nya adalah 80 dibagi dengan koefisien variabel AD yaitu 4, sehingga panjang AD ini adalah 80 bagi 4 yaitu 20. Oke, panjang AD adalah 20 cm. Nah, kemudian di sini kita akan mencari sisi HG. Nah, coba ini teman-teman, kita lihat HG bersesuaian dengan CD. HG per CD. Nah, kita lihat ini harus sesuaian dengan 4/5. Nah, HG-nya berapa, CD-nya berapa. Nah, di sini HG dan CD ini belum diketahui ya teman-teman. Berarti ini kita nggak bisa pakai ini karena sisinya belum ada. Nah, maka dari itu untuk mencarinya yaitu kita menggunakan teorema Pythagoras, yang dimana misal nih kita gunakan trapesium yang pertama, kita tarik garis seperti ini. Ini adalah tinggi dari trapesium. Ini akan sama aja dengan panjang EF yaitu 16. Maka di sini panjang di sini misalnya saya kasih titik O, maka panjang OG-nya berapa? Nah, untuk mencari panjang OG adalah berarti kan di sini sisi EH dan FG ini kan saling bersejajar atau bersejajar. Maka untuk panjang EH dan FO ini akan sama, maka sisanya berarti 28 dikurang dengan 16. Maka untuk mencari panjang OG ini berarti nggak bisa dipakai ya teman-teman. Berarti untuk mencari panjang OG adalah panjang FG dikurang dengan panjang EH. Maka OG nya adalah FG nya tadi adalah 28 dikurang dengan EH nya 16, sehingga panjang OG nya adalah 12. Oke. Diketahui panjang OG-nya ini berarti 12. Nah, kalau perhatikan berarti HG ini adalah sisi miring. Berarti ini misal nih saya tarik garis, ini akan membentuk suatu segitiga siku-siku di O-nya. Berarti di sini kan akan ada segitiga OGH. Nah, maka dari itu kita akan mencari sisi miring HG ini menggunakan triple Pythagoras atau menggunakan teorema Pythagoras. Nah, berarti untuk mencari panjang HG ini adalah sisi miring. Nah, untuk mencari sisi miring kan kalau kita ketahui sisi miring dikuadratkan, kemudian di HG ini adalah sisi miring ya teman-teman. Maka untuk mencari sisi miring berarti alas kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat. Berarti alasnya adalah OG kuadrat, kemudian ditambah dengan tingginya adalah OH, berarti OH kuadrat. Oke, panjang OG-nya tadi adalah 12 dikuadratkan, kemudian ditambahkan OH-nya adalah 16 dikuadratkan. 12 kuadrat ini berapa teman-teman? 12 kuadrat adalah 144, kemudian 16 kuadrat adalah 256, sehingga 144 ditambah 256 yaitu 400. Nah, akar dari 400 ini berapa teman-teman? Yaitu 20, sehingga panjang HG-nya ini adalah 20 cm. Nah, kemudian selanjutnya adalah panjang AD. Nah, panjang AD ini adalah bersesuaian dengan CD. Nah, HG ini bersesuaian dengan CE. Nah, yang selanjutnya adalah panjang CD. Nah, ini tempatnya nggak cukup ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk CD. Coba teman-teman cari. Nah, mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman nanti terdapat pertanyaan, bisa tanyakan pada kolom komentar. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.